kami memberikan pertanyaan melalui telepon kami di 0215869000 atau WhatsApp kami di 08118 maksud kami 0811806043 dan juga Twitter kami mention di @radio El Sinta. Prof, Gusti, bagaimana melihat dari kenaikan PPKM, kenaikan kasus konfirmasi positif COVID-19 kemarin yang mencapai 1.242 orang, Prof? Ya, pertama peningkatan itu pertama begini Bang Adit. Jadi terima kasih sudah kontak saya. Pertama angka kasus tidak pernah kita bisa jadikan patokan di Indonesia karena jumlah testingnya rendah. Jadi jumlah testing rendah dan kemudian tracingnya juga rendah. Ini yang menjawabkan tadi pertanyaan yang kedua, isu yang besar yang Mas Adit sampaikan tadi, apakah PPKM diperpanjang, itu salah satu indikatornya kan tracingnya rendah. Artinya peningkatan kasus bisa saja terjadi, tapi apa betul itu peningkatan kasus? Kalau seandainya jumlah testing banyak, bisa saja sebenarnya kasusnya tidak meningkat seperti itu. Jadi bagi saya tidak perlu dikhawatirkan dan dari jumlah kasus tersebut. Yang indikator yang paling masuk akal sekarang kita bisa jadikan patokan adalah tingkat hunian rumah sakit dan jumlah fatalitas, dan itu saya kira angkanya masih sangat rendah. Dan sekali lagi dengan itu kita tidak perlu harus mengkhawatirkan isu peningkatan kasus tersebut. Begitu komentar saya, Mas Adit, pertama. Oke, baik, Prof. Berarti kalau Profesor sendiri melihat dari kasus konfirmasi positif COVID-19 yang kemarin bertambah 1.242, kedepannya tren kasus ini akan bagaimana, Prof? Apakah akan semakin meningkat atau semakin menurun? Melihat tadi yang kata Profesor katakan bahwa ini tidak bisa menjadi salah satu sebagai parameter untuk mengatakan bahwa PPKM dipertahankan atau tidak. Bagaimana, Prof? Ya, pertama sekali lagi kasus di Indonesia itu dengan jumlah testing yang rendah beserta dengan metode pengujian yang tidak standar. Jadi mohon dilihat bahwa hampir 50% atau bahkan lebih kasusnya itu terkonfirmasi dengan rapid test antigen, bukan dengan PCR. Itu yang saya tahu sejak lama, dan saya kira perkembangan terakhir juga seperti itu. Artinya pengujian itu sama sekali tidak bisa kita jadikan dasar atau sebagai acuan untuk apakah terjadi peningkatan aktivitas virus. Dan kemudian kalaupun dalam jangka panjang, mungkin dalam waktu dekat ini kita harus pantau paling tidak dalam waktu 3 bulan, saya kira akan terjadi fluktuasi, Bang Adit. Jadi terjadi peningkatan dan penurunan, tapi sekali lagi apakah itu menurun atau meningkat kita sebenarnya nggak pernah tahu dari dulu, Pak Bang Adit. Jadi kita dari dulu tidak pernah tahu karena tadi yang saya sebut jumlah testing kita memang relatif rendah. Saya bandingkan dengan Cina misalnya, mereka memang mampu melakukan 2 juta sampai 3 juta testing per hari. India bisa melakukan 2 juta sampai 2,5 juta per hari. Itu yang mereka lakukan. Sementara kapasitas Indonesia per hari itu sekitar 100.000. Jadi kapasitas terpasang dengan PCR yang saya tahu sekitar 100, mungkin maksimum pernah sampai 150.000 sampel per hari, dan itu tentu kemudian relatif rendah. Nah, yang berikutnya yang perlu diperhatikan, apa alasan mereka melakukan testing saat ini? Apakah mereka pergi ke rumah sakit menunjukkan gejala, atau pemerintah secara random, secara acak melakukan testing, atau yang ketiga adalah peningkatan jumlah orang yang ingin melakukan perjalanan tanpa booster, karena dengan booster kan tidak perlu harus PCR lagi, tidak perlu harus testing lagi, tetapi mungkin mereka baru vaksinasi 2 kali, mereka melakukan perjalanan sehingga perlu testing. Sekali lagi profil kasus ini sama sekali tidak pernah kita tahu, Pak. Jadi dasarnya kenapa dilakukan testing itu. Nah, kenapa terjadi peningkatan, jangan-jangan peningkatan jumlah kasus ini karena terjadi peningkatan jumlah testing, atau terjadi peningkatan
jumlah orang yang hendak berpergian tanpa melalui booster seperti itu. Jadi sekali lagi sulit sekali, saya harus fair mengatakan bahwa kapasitas testing kita masih terbatas, dan karena itu semua angka kasus dari sejak lama itu sulit dijadikan acuan, tapi yang paling masuk akal dijadikan acuan saat ini bagi saya adalah tingkat hunian rumah sakit, ada jumlah orang yang mengeluh dan menunjukkan gejala dan memerlukan fasilitas rumah sakit, dan kemudian tingkat kematian. Dan dua angka yang saya sebutkan tadi masih relatif sangat rendah. Jadi belum. Jadi saya dengan berita silakanlah kalau ada peningkatan kasus disampaikan oleh pemerintah untuk membuat kita semakin waspada. Masyarakat semakin waspada, tetapi masyarakat saya kira tidak perlu harus panik. Jadi tadi sudah disebutkan bahwa tidak akan terjadi, artinya yang kita sebut apakah kemudian terjadi peningkatan kasus atau peningkatan aktivitas pandemi COVID-19, indikator utama adalah dua tadi yang saya sebutkan, tingkat hunian rumah sakit dan tingkat fatalitas. Kalau dua indikator itu belum menunjukkan aktivitas yang lampu kuning, itu belum ada lampu kuning, saya kira masyarakat tidak perlu harus khawatir. Kita harus cuman ya tentu bahwa COVID masih di sekitar kita, bahwa kita sudah divaksinasi dan sebagian juga kebal oleh infeksi alam, tetapi kita sudah terbukti bahwa vaksin hanya mampu menekan risiko masuk rumah sakit dan kematian, tetapi tidak menekan risiko tertular dan tidak menekan risiko kita mampu menularkan virus ke orang lain. Saya kira dua hal itu yang perlu diperhatikan, dan untuk itu masyarakat sekali lagi mari cerdas melakukan prokes, yaitu kapan harus prokes ketat ketika masuk ke daerah ruangan-ruangan tertutup dan berkerumun dalam jumlah masyarakat besar, pengunjung yang besar, misalnya pusat pembelanjaan, maka di sana tidak ada pilihan, lakukanlah prokes. Dan bukan karena ada satgas di samping kita, bukan ada satpam, bukan ada polisi, tapi karena sekali lagi kita tahu lah kapan kita perlu melindungi diri dan untuk tidak tertular dari orang lain dan tidak menjadi sumber penularan ke orang lain. Bang Adit. Berarti apa artinya, ya baik Prof, berarti apakah ini artinya walaupun ada peningkatan angka kenaikan kasus, tapi jika angka keterisian rumah sakit tidak tinggi dan bisa jadi indikator COVID meningkat, itu berarti artinya tidak perlu diawasi atau bagaimana nih Prof? Kalau pengawasan silakan. Jadi sebetulnya kalau boleh mundur sedikit, bahwa pemerintah itu mesti meningkatkan kapasitas testing dan jangan menggunakan testing dengan rapid antigen, dan itu sekali lagi karena sangat insensitif. Saya selalu asosiasikan sensitivitas rapid antigen itu sekitar 80%. Artinya dari 100 orang yang tertular, hanya 80 yang ditangkap oleh testing rapid antigen, sedangkan PCR itu sensitivitasnya sampai 99%. Artinya dari 100 yang tertular mungkin hanya satu lolos dianggap sebagai negatif. Itu yang sebenarnya perlu dilakukan. Jadi sekali lagi kalaupun terjadi peningkatan kasus, sepanjang tidak ada peningkatan tingkat hunian rumah sakit bagi masyarakat, Bang. Saya ini kan saya lihat dari aspek masyarakat itu tidak perlu harus khawatir, tapi dari segi pemerintah mestinya itu sebagai indikator selalu. Kalau kita tidak pernah tahu, Bang Adi juga tidak pernah tahu itu jumlah kasus itu apakah akan terjadi peningkatan testing. Kalau peningkatan testing itu apakah terjadi karena peningkatan orang yang traveling atau perjalanan, itu kita nggak pernah tahu, Bang. Berapa persen yang di positif itu karena dia pergi ke rumah sakit dan ingin memeriksakan diri ke rumah sakit sehingga harus testing dulu. Kalau positif barangkali ditangani sebagai COVID-19, berapa persen orang yang positif itu adalah dari tracing. Dan mohon dicatat, tracing Indonesia selalu tidak memadai, selalu di bawah 10, idealnya 15, terbaik bahkan 31 orang yang positif itu dideteksi 15 sampai 30 orang. Itu angka kita
selalu tidak memadai. Nah, jadi dari sana kemudian berapa persen lagi orang yang ditesting karena melakukan perjalanan. Jadi saya kira pemerintah tidak melakukan surveillance aktif, artinya semua pasif. Jadi kita sebut sebagai pasif. Orang datang ke rumah sakit di testing, orang melakukan perjalanan di testing, orang ini yang aktif itu misalnya adalah contact tracing. Yang aktif itu misalnya random testing. Jadi pergi ke suatu kota, kemudian diambil penduduknya, berapa persen penduduknya seperti dengan quick count-nya pemilu, berapa persen dari penduduk kemudian diambil dan kemudian diambil di testing. Nah, itu kita nggak pernah jadi kita nggak pernah punya data seperti itu. Jadi apakah peningkatan kasus ini, apa dasar jadi peningkatan kasus ini, kita nggak pernah tahu. Sehingga sekali lagi bagi saya, Mas Adit, saya silakan pemerintah menggunakannya. Bagi saya indikator untuk bisa mengatakan terjadi peningkatan aktivitas virus saat ini adalah tingkat hunian rumah sakit. Tingkat hunian rumah sakit. Baik, Prof. Seperti yang kita tahu bahwa Indonesia tidak kita pungkiri sedang melakukan banyak sekali kebijakan untuk pemulihan ekonomi. Apakah ini juga bisa menjadi salah satu indikator akibatnya sehingganya kemarin kasus harian bertambah hingga menjadi 1.242? Karena banyak sekali kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang terkesan bertentangan untuk bahasanya menjaga COVID, begitu masyarakat dari COVID. Seperti contohnya kemarin Presiden Joko Widodo memperbolehkan masyarakat untuk melepas masker begitu di luar ruangan. Apakah hal ini juga berpengaruh, Prof? Ya, kalau kita berasumsi sekarang angka itu benar, itu dulu ya. Jadi kita berasumsi bahwa angka itu benar, bahwa statement pemerintah Depkes bahwa ternyata terjadi peningkatan kasus, itu dulu asumsi kita. Yang peningkatan kasus itu terjadi banyak hal, Bang. Jadi banyak hal. Salah satu adalah aktivitas publik, ya. Kedua adalah iklim, ya. Ketiga adalah varian baru. Sekarang ada muncul BA2, BA4, BA5 yang data saya kalau BA2 ya, dibandingkan dengan saya ada paper untuk itu sedang direview di jurnal internasional. Dibandingkan dengan Omicron, BA2 itu mempunyai daya tular 30% lebih tinggi dibandingkan dengan Omicron, dan BA4 dan BA5 saya kira sama, BA2, BA4 saya kira sama. Artinya itu tiga hal tadi terjadi peningkatan. Kalau benar data yang disampaikan pemerintah, kita asumsi benar, itu dulu catat, Mas. Jadi ini statement saya. Jadi kalau kita asumsikan data itu benar, maka peningkatan kasus itu terjadi karena banyak hal. Satu, karena memang aktivitas publik. Kedua, kemudian karena memang iklim. Ya, ini sekarang musim kemarau tapi banyak hujan, itu agak aneh ini. Agak musim pancaroba ini. Nah, biasanya musim pancaroba ini memang cenderung peningkatan kepekaan orang, dan yang ketiga adalah varian baru yang itu BA2, BA4, BA5, BA3 entah kenapa turunan dari Omicron BA3 itu jumlahnya di dunia tidak banyak. Yang sekarang dominan BA4 dan BA5. Nah, dari sana kemudian tentu saya tidak melihat, saya positive thinkingnya begini, Bang. Jadi Omicron ini bagi saya itu adalah virus yang yang sebenarnya mild, ringan. Sebenarnya ini adalah vaksin alami untuk masyarakat, dan hanya saja yang untuk menjadi catatan untuk Omicron ini adalah perhatian mestinya diberikan pada lansia dan pada yang komorbid, karena data yang saya punya dari Bali dari sejak mulai Omicron sampai sekarang ini, mereka yang meninggal dunia adalah mereka yang lansia, 90% lansia, kemudian 94% itu mempunyai komorbid, dan 70% tidak divaksinasi. Nah, ini adalah faktanya, sehingga tentang tadi ada perbedaan pesan publik dari pemerintah. Jadi tadinya tentu Pak Presiden menyampaikan di daerah terbuka silakan lebih longgar dengan prokes, sedangkan di daerah tertutup kembali melakukan prokes yang ketat. Saya kira ini logika saya bahwa resiko penularan di daerah terbuka, di tempat terbuka memang jauh lebih rendah dibandingkan dengan di
di tempat tertutup. Saya kira ini tidak akan masalah. Prokes pun, kalau prokes di tempat terbuka, misalnya Bang Adit di pantai atau di gunung gitu, nggak ada risiko mau pakai prokes, nggak mau tidak pakai prokes, nggak ada resikonya, tidak akan meningkat. Saya kira tidak masalah dengan ini. Dan memang artinya kebutuhan ekonomi kan masyarakat kita sudah mengalami COVID lebih dari 2 tahun lah. Jadi masa kemudian dan melihat kemudian sudah kelihatan sebetulnya yang COVID ini kita hidup bersama COVID-19 sama dengan kita hidup bersama dengan influenza. Sekali lagi sepanjang bagi saya secara virologi dan secara dalam edukasi publik, sepanjang tidak ada tekanan pada sistem kesehatan masyarakat, mestinya tidak perlu kita menjadi khawatir, Bang. Oke, baik. Profesor, kita beralih ke statement dari Kementerian Kesehatan, Prof. Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa peningkatan kasus ini tidak perlu dikhawatirkan karena kekebalan sudah terbentuk. Apakah hal tersebut memang bukan hal yang perlu dikhawatirkan seperti yang dikatakan oleh Kementerian Kesehatan, Prof? Sebagai ahli virologi, Profesor sendiri melihatnya bagaimana? Karena banyak juga masyarakat kita, meskipun tidak banyak, banyak juga masyarakat yang sudah vaksin booster nyatanya masih juga terkena COVID, begitu, Prof? Ya, itu saya kira yang tentang tadi booster tadi, saya langsung tanggap. Tadi sudah saya sampaikan bahwa bukti semakin banyak sekarang ini bahwa vaksin itu hanya menekan resiko masuk rumah sakit dan resiko meninggal dunia, tetapi tidak menekan resiko terpapar penyakit dan kemudian menjadi sumber penularan untuk orang lain. Itu jelas, sudah jelas, Pak ya. Jadi ya artinya abang juga, saya juga pernah sudah divaksin, sekarang sudah di booster, kemudian masih berpotensi tertular, dan sebagian besar data saya kira yang saya miliki termasuk yang BA4 dan BA5, data mungkin dari 2-3 hari yang lalu saya diinterview oleh Elsinta juga bahwa datanya bahwa mereka itu adalah yang BA4 maupun BA5 secara klinis sehat. Jadi sangat klinisnya ringan atau bahkan tidak menunjukkan gejala sama sekali. Jadi itu. Tapi tentang kekebalan, saya lihat ada 3 Mas Bang ya. Pertama adalah karena infeksi alam pada waktu zaman Delta, sebagian besar juga ada, meskipun porsinya tidak besar. Tapi yang besar yang kedua adalah infeksi alam oleh Omikron. Ada beberapa data di luar negeri itu 80% orang itu sudah terpapar oleh Omikron. Itu vaksin alami. Dan yang ketiga oleh vaksinasi. Jadi vaksin. Jadi dengan ini saya kira betul bahwa tidak akan terjadi peningkatan aktivitas COVID-19 atau kegawatan. Jadi barangkali indikator yang mestinya dipakai oleh Departemen Kesehatan adalah tekanan pada sistem kesehatan. Jadi tidak akan terjadi peningkatan tekanan pada sistem kesehatan oleh aktivitas COVID ini. Saya setuju dengan itu. Dan tetapi sekali lagi untuk Omikron dan kemudian sekarang BA2, BA4, BA5, risiko ada pada mereka yang lansia, risiko ada pada mereka yang mempunyai komorbid. Nah, karena itu pesan publik mestinya adalah mereka yang komorbid rajin-rajinlah pergi ke dokter, periksakan diri sehingga komorbidnya stabil. Sehingga tidak resiko menjadi gejala penyakit berat kalau terpapar COVID menjadi lebih rendah. Saya kira itu pesan saya, Mas Adit. Baik Prof. Tapi terkait dengan varian baru nih ya Prof, tadi kan disinggung banyak sekali varian baru kita dan meningkatnya angka COVID-19. Apa yang harus diwaspadai oleh masyarakat kita selain tadi kata Profesor katakan harus rajin sering atau memeriksakan diri ke dokter. Selain itu apa lagi Prof? Ya itu untuk mereka yang lansia. Jadi mungkin lansia itu kalau saya boleh lah. Jadi rajinlah kunjungi dokter lansia dan komorbid. Yang lain tidak bisa Mas. Jadi kita tidak bisa pernah tahu kecuali testing. Kalau begitu dengan testing biasa, itu baru ketahuan COVID. Apakah COVID-nya BA2, BA4, BA5, kita tidak akan pernah tahu. Saya kira begini saja. Jadi masyarakat tadi vaksinasi seluruh masyarakat Indonesia usahakan divaksinasi.
Ini yang harusnya masih digenjot, Bang. Jadi saya lihat data Kemenkes ini per hari ini targetnya itu adalah 80%, sekitar 60% dari total penduduk. Ini yang mestinya digenjot oleh pemerintah ini. Jadi sehingga kita bisa mengatakan bahwa dampak pandemi sudah berakhir. Nah, saya kurang tahu sekali lagi apa kebijakannya gitu, karena apakah mereka masih pakemnya adalah 70% dari penduduk itu target vaksinasi. Mestinya adalah dari sejak tahun lalu saya berkali-kali sampaikan harus terjadi perubahan jumlah atau target vaksinasi. Yang menjadi target mestinya adalah semakin banyak semakin baik. Di 80% dari penduduk sudah divaksin. Bukan 80 yang ada adalah 80% dari 70% target. Seperti ini. Jadi karena itu sekali lagi ini yang mestinya menjadi PR yang masih harus diselesaikan. Jadi untuk daerah-daerah kecuali Bali barangkali Bali boleh karena penduduk sudah lebih dari 90% penduduknya sudah divaksinasi, sudah melebihi target. Saya kira ini PR kita bersama, jadi PR kita bersama dan mestinya adalah untuk varian-varian data yang saya miliki, Mas. Saya berbasis data, saya berbasis dan ketika munculnya BA2 yang cepat sekali menular, jauh lebih cepat dibandingkan dengan Omicron, itu saya R0-nya saya hitung sampai 16, ya. Pernah orang menghitung sampai, artinya satu orang menular ke 16 orang baru. Dihitungannya adalah Wuhan itu virus awal, R0-nya atau reproduction number-nya itu 3. Satu orang yang tertular menularkan ke 3 orang. Kemudian Delta, R0-nya meningkat jadi 7. Kemudian Omicron itu R0-nya 10 atau sekitar 10 atau 11. Kemudian turunan BA2 pada waktu itu diduga 30% lebih tinggi dibandingkan dengan Omicron. Dan saya melihat BA4 maupun BA5 datanya sudah ada sudah saya analisis, itu polanya persis sama dengan BA2. Mestinya tidak lebih tinggi dari itu. Dan mengingat sekali lagi, jumlah orang yang sakit dan meninggal dunia oleh Omicron itu lebih rendah, jadi risiko untuk sakit berat itu lebih rendah dibandingkan dengan Delta. Jadi, maka saya kira dengan BA4 pun BA5 pun tidak akan terjadi peningkatan yang berarti, Mas. Mudah-mudahan gitu. Jadi sekali lagi Mas Adit mohon dilihat, kadang-kadang apa yang saya katakan itu sebenarnya ada mudah-mudahan doa saya begitu. Jadi karena ucapan adalah doa, Mas. Gitu. Iya. Iya, baik. Tapi Prof, berarti kita melihat dan mengingat jumlah orang yang sakit dan meninggal juga. Berarti apakah harusnya pemerintah, kembali saya tanyakan, apakah berarti artinya pemerintah ini harus kembali menerapkan PPKM begitu untuk menghindari penularan varian baru begitu, Prof? Pertama, PPKM itu kan sebenarnya kan masih stabil, disebut sekarang PPKM level 2, Mas. Salah satu yang ya itu tetapi hanya di atas kertas, ya. Dan salah satu yang menyebabkan kenapa tidak turun ke PPKM level 1, pemerintah sudah menetapkan indikator untuk menunjukkan level PPKM. Dan salah satu kelemahan Indonesia, data pemerintah sendiri ini adalah tracingnya rendah, di bawah 10, mestinya di atas 15. Itu yang rendah, sehingga kita kan masih dalam zaman PPKM nih, Mas. Jadi hanya saja kalau PPKM level 2 kan mestinya jumlah orang yang work from home, work from office itu 50-50 kalau tidak salah. Tapi nampaknya ini sekarang hampir 100%. Nah, saya mungkin tidak bilang 100. 99% sudah work from office ini, WFO ini, WFO ini. Ini yang saya kira tidak konsisten lah. Jadi tidak konsisten antara penerapan PPKM dengan aplikasi di lapangan. Meskipun demikian, sekali lagi
dengan civil society, jadi masyarakat madani. Saya sebagai ahli virus ya ingin mengadvokasi kepada publik, kepada Mas Adit melalui Elsinta, bahwa mari kita cerdas. Mari kita cerdas dan melawan COVID ini, segera pergi untuk vaksinasi kalau belum divaksinasi lengkap, kemudian lakukan prokes yang ketat, itu ketika kemudian kita ada di ruangan tertutup, kemudian tempat yang berkerumun dan ber-AC, itu resikonya lebih tinggi. Jadi ketika tidak ada kerumunan, prokes boleh dilonggarkan. Saya kira itu saja yang bisa saya katakan. Kita tidak bisa menyalahkan pemerintah, Mas. Jadi ya itulah lagunya, Mas. Saya langsung cek di Kemenkes vaksin dashboard, itu saya lihat 80% dari target. Target pemerintah adalah 70% dari penduduk, 70% dari 2, sekian juta menjadi target. Saya kira kemudian menjadi salah satu masalah. Mungkin barangkali penyebabnya adalah pengadaan vaksinnya sendiri tidak memadai. Tapi kalau pengadaan vaksinnya tidak ada, kenapa kemudian perlu booster lagi? Kenapa dilakukan booster? Booster itu sebenarnya yang virus dalam jumlah besar setiap hari, itu memang perlu booster. Mungkin tiap 3 bulan, tiap 6 bulan. Tapi untuk penduduk sebenarnya 2 kali cukup. Nah, ketika kemudian ini yang anomali saya lihat, ketika jumlah dosis vaksin kita terbatas, dan kemudian tetapi orang ada yang belum divaksin. Sementara kenapa kemudian booster digenjot atau dikampanyekan booster, padahal yang mestinya lebih strategis adalah mencapai vaksinasi lengkap 2 kali bagi sebagian besar penduduk. Semakin banyak semakin baik, semakin besar prosentase semakin baik, dan target vaksinasi 70% harus direvisi. Saya katakan dari sejak awal tidak bisa lagi kita pakai 70%. Karena apa? Semua vaksin COVID saat ini hanya tidak mampu menekan transmisi komunitas. Yes, Mas. Berarti angka tersebut masih belum mencukupi untuk mencapai kekebalan komunitas, begitu ya, Prof? Belum cukup ya. Ya, barangkali kalau dilihat prosentase, barangkali justru vaksin alami yang sudah mencapai lebih dari 80%, yaitu Omikron. Jadi gelombang ketika munculnya Omikron, saya percaya data yang saya miliki pada waktu itu sudah menunjukkan bahwa Omikron ini berpeluang sebagai jackpot, sebagai menang loterinya penduduk dunia ini, karena dia itu less patogenik atau menyebabkan penyakit dominan di pernapasan bagian atas yang sekali lagi tidak mengancam vital sign, tidak mengancam kehidupan penderita. Dan hanya saja catatan saya adalah untuk Omikron itu adalah resiko besar itu pada mereka yang lansia, pada mereka yang mempunyai komorbid. Bos. Oke, baik. Baik, kalau begitu terima kasih Prof, dan semoga ini bisa menjadi edukasi juga untuk kita dan juga masyarakat, begitu ya Prof? Sama-sama Mas Sadi. Jadi tugas kita bersama, tugas Mas di Elsinta, tugas saya sebagai akademisi dan kemudian sekaligus edukasi publik. Saya lakukan dengan senang hati, Mas. Oke, baik. Terima kasih Profesor dan salam sehat. Salam sehat juga. Tadi pendengar Guru Besar Virologi. Oke. Demikian tadi pendengar Guru Besar